Ketua kelas boleh siapkan dulu kelasnya. Perhatian. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, sebelum mulai, alangkah lebih baiknya Ibu mengecek dulu kehadiran anak-anak semua ya. Jadi saya mau tahu apakah kalian hadir semua atau ada yang berhalangan. Silakan didengarkan namanya. Arini, Asyifa Inaya, Aulia Febrianti, Ayu Andini, Elsa, Catur. Bagaimana ketua kelas? Izin. Irman, Zaki, Raihan, Nadia, Nurul Hafiza, Reski, Rianiwati, Rida, Safitri, Salwa, Sandi, Sri Pratiwi, Siti Nur Aziza, Muhammad Ridwansyah. Sakit ya? Oh iya. Dua orang yang tidak hadir. Siapa tadi? Atur dengan Ridwan ya. Semoga kita doakan, semoga teman kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan kita juga selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai, Ibu mau tanya dulu. Kemarin atau pekan sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks ceramah. Pintar sekali. Saya mau bertanya dulu. Ada berapa struktur teks ceramah? Saya tunjuk ya. Rida, ada berapa struktur teks ceramah? Ada 3. Oke, boleh dibantu dengan Reski. Ada apa saja? Pertama, kemudian pembuka. Oke, good sekali. Ya, itu merupakan pertemuan kita sebelumnya. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau kalian dulu menyanyi, ya. Boleh didengar, disimak. Jadi kita duduk saja ya, seperti itu. Kita mulai. Jadi kita menyanyi Garuda Pancasila. Nyanyi ya, ini karaokean. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, saya yakin kalian pasti hafal lagu ini. Jadi, saya harap kita harus menjunjung tinggi yang namanya patriotisme, ya, rasa nasionalisme. Kita sebagai warga bangsa Indonesia tentunya kita tidak boleh melupakan hal itu. Baik, kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan Ibu kita masuk ke pembelajaran berbagi melalui ceramah. Nah, adapun kode yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagian keterampilan 4.6, mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kemudian indikator yang harus kita capai
Di sini ada dua, pertemuan sebelumnya kita sudah menyunting, dan pertemuan ini kita diminta untuk menyusun teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasan teks. Nah, dari pembelajaran, tentunya kalian diminta setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK serta model PJBL, peserta didik mampu menyusun teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasan teks secara tepat dan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, serta bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran berdasarkan sumber yang dibaca atau didengar. Oke, nah ini mungkin sudah berdasarkan apa yang sudah kita lihat. Jadi ibu mau kita nonton dulu, melihat suatu tayangan video. Sebentar ibu minta kamu memperhatikan dengan menjawab pertanyaannya ibu. Oke, silakan disimak. Kedengaran suaranya? Kedengaran ya? ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Masa muslimin, bapak-bapak, ibu, saudara-saudariku, seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti kemana dia akan pergi. Orang yang ketika melangkah keluar dari rumah tanpa tujuan, maka langkah akan jauh daripada yang terjadi. Orang yang hidupnya tanpa tujuan, maka dia akan banyak sesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia. Inilah masuk tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah. Allah yang menghidupkan dan Allah berkata bahwasanya Tuhan Allah untuk kita. Allah juga berfirman, ayat sabal insan apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Hewan akan minum dalam dasar syahwatnya kemudian mati. Tidak, manusia kemudian manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat, yaitu untuk dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah pun memberikan terang-terang, memberikan aturan kemana dia dengan apa dia beribadah kepada Allah. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, "Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukhna amala." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita, namun Allah tidak membiarkan kita. Karena Allah mengutus kepada kita selama siapa yang Rasul, maka
kamu telusuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi merupakan salah satu video apa? Ada yang bisa menjawab? Satu orang, angkat tangan. Ayo. Ada yang bisa? Oke, Hafiza. Teks ceramah. Iya kan, sangat mudah. Lihat dari gambarnya saja kita sudah mengatakan, oh ini teks ceramah. Jadi, nah pertanyaan Ibu, apa sih yang dia bahas? Permasalahan apa? April, permasalahan apa yang dibahas tadi? Tentang apa? Tentang tujuan hidup. Oke, bagus. Nah, kita lihat lagi tadi Ustadz siapa namanya? Bagus. Kalian memperhatikan bahwa dia menjelaskan hidup itu tidak hanya sekedar makan, tidur, bekerja, lalu mati atau meninggal. Ternyata ada makna dari itu semua. Oke, berarti kalian sudah bisa melihat bagaimana cara berceramah dan kira-kira isi ceramah nanti yang kita buat kurang lebih seperti itu. Nah, Ibu mau memperhatikan ada satu contoh. Iya. Contoh teks ceramah. Nih, kayak gini. Ini bentuknya ya. Nanti kalian boleh buat seperti ini. Tentunya harus ada salam, kemudian ada isi, dan juga tentunya harus ada penutup seperti ini. Baik. Nah, sebelum masuk, tentunya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah membahas tentang teks ceramah. Nah, yang akan kita lakukan adalah langkah-langkah menyusun teks ceramah. Yang mana tentunya kamu diminta untuk menentukan topik. Di sini Ibu sudah bagi kalian kelompok heterogen. Di sini bagian kelompok saya katakan sebagai kelompok analis ya. Kemudian ini kelompok bahagia. Selanjutnya kelompok ceria. Dan sebelah sini bagian kelompok dermawan. Nah, untuk menentukan topik, ada macam-macam topik untuk teks ceramah. Pertama ada pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat halayak. Namun, di sini Ibu masukkan tema yang kamu ambil tadi, ini pada berita. Jadi tema itu merupakan berita yang Ibu masukkan. Ada tema tentang berita pendidikan, bullying, kesehatan, lingkungan, dan religius. Nah, tentunya dalam merumuskan atau menyusun teks ceramah, kamu harus ketahui dulu tujuan dari ceramah yang kamu mau buat. Tujuannya apa? Ternyata tujuan dari sebuah teks ceramah adalah untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada para pendengar. Selain membantu pembicara mengurutkan pesan yang hendak disampaikan, teks ceramah pun bisa membantu pemula yang ingin belajar ceramah. Jadi bagi anak-anakku semua yang senang berbicara di depan umum, ayo kita coba berlatih untuk berceramah. Ceramah juga bisa dijadikan sebagai profesi, ya kan? Yang kalian ketahui. Lanjut. Nah, ternyata dalam menyusun kerangka ceramah, menyusun teks ceramah, tentunya kita harus menyusun kerangka ceramah. Disinilah kamu akan melakukan proses pembelajaran, di mana kamu diminta menyusun kerangka ceramah berdasarkan berita yang Ibu sudah bagi. Kamu boleh download sebentar berita yang Ibu sudah bagi atau Ibu kirimkan di grup kalian di kelas. Menyusun kerangka ceramah. Kerangka yang harus kalian ketahui adalah merupakan suatu rancangan, skema, atau garis besar dari sebuah objek pengamatan atau penelitian yang disebut sebagai frame atau framework dalam bahasa Inggris. Nah, inilah
yang akan nanti kita coba buat berdasarkan kreativitas kamu masing-masing. Sekarang anak-anak, silahkan kamu mendownload terlebih dahulu teks berita sudah Ibu bagikan. Untuk kelompok A, bagian kelompok A saja. Untuk kelompok B cukup kamu download bagian berita B. Untuk kelompok C dan begitu seterusnya ya. Oke, tidak perlu yang lain. Kalau kamu mau ambil kelompok C, silakan download bagian kelompok C. Nah, oke. Nah, ternyata setelah kita menyusun kerangka yang akan kalian buat di dalam kertas manila itu, kamu diminta untuk mengembangkan kalimat berdasarkan kerangka. Jadi, lewat kerangka yang kamu buat itulah nanti kamu menghasilkan yang namanya teks ceramah. Jadi yang kita analisis adalah di sini terlebih dahulu beritanya. Kalau sudah baca, sekarang saya minta masing-masing kelompok menyusun jadwal schedule penyelesaian proyek yang akan kita buat. Boleh ditulis di kertas lembar yang Ibu sudah sediakan. Di situ kamu menyusun contoh seperti ini ya. Kamu sudah pukul berapa? Pas. Yang lewat 5. Selesai sesuai waktu. Pukul. Ya. Tuh. Terus. Lanjut. Ya. Kamu buat schedule. Setelah kamu buat schedule. Ya. Di kertas yang sudah Ibu berikan. Boleh. Boleh. Nah. Setelah kamu menyusun schedule. Dari waktu 5 menit ya. Setelah kamu menyusun schedule, kamu diminta untuk membuat kerangka di dalam kertas manila. Ya. Ya kan? Kamu kita selesai sebelum pukul lewat 22 kalau nggak salah ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kamu boleh, Ibu sudah minta. Jadi kita harus sepakat. Yang harus kamu jadikan patokan adalah isi beritanya. Ya. Isi beritanya. Kamu susun dulu proyekmu. Nah, ada yang satu bagian membaca, ya. Ada yang membaca berita, ada yang merumuskan. Kalau bisa kamu, kalau ada ini apa? Kertas berwarna. Jadi hasil yang kita akan selesaikan nanti ya bagaimana hasil kerangka teks ceramahmu dan ke ceramah yang kamu buat ya dari kerangka itu. Ada pertanyaan seputar ini? Tidak ada? Untuk menghiasi apa yang kamu punya. Ini Ibu sengaja sediakan dulu. Boleh digunakan
Jadi bagi tugas. Begini tapi nanti bukan buat di sini. Iya. Tentunya kamu harus, ya betul sekali. Ada apa? 5W1H. Apa saja? Atau kita biasa kenal dengan adik Simba ya? Apa saja? Apa? Di mana? Bagaimana? Kenapa? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ya? Di atas ini boleh kamu gunakan. Iya, jadi kita harus selesai. Kayak ini ya. Jadi bagi-bagi tugas supaya bisa selesai. Misal pukul Bisa. sini. Merupakan turunan dari pajak online. Ya Allah, jadi besar jauhnya. Oh, ini. Oh, mengapa itu terjadi? Pokoknya adik Simba. Nanti kamu buat yang bagus di sini. Tah? Boleh boleh begini, bagus sekali. Terserah bagaimana kreatif kamu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ingat ya, isinya bukan persoalan tentang beritanya, tapi persoalan contoh kelompok analis apa temanya? Sudah dibaca beritanya? Oke, silakan dibaca. Kelompok bahagia? Sudah dibaca? Sudah dibaca? Apa judul teksnya? Judul teksnya? Judul beritanya? Apa nak? SMP di Cilegon dibully teman sekolah. Siswa SMP Cilegon dibully teman, sekolah panggil ortu. Berarti tentang bullying. Ya, kamu harus analisis, kamu harus cari bagaimana bully itu bisa terjadi di sekolah. Ya? Iya. Kapan biasanya terjadi bullying? Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang harus kita berikan? Adik Simba, ingat toh? Kayak gitu. Tapi kamu boleh merujuk ke teks, tapi tetap kepada apa yang nanti bisa kamu hasilkan ke teks ceramah. Ini apa sama kenapa beda? Bukan kenapa, mengapa. Adik Simba. Apa adik Simba? Hanya apa? Apa? Kemudian? Di mana? Siapa? Bagaimana? Oh, enggak ada sih. Where? Kapan ini? Kapan? Bukan kenapa. Ada kapan? Iya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tanyakan temannya. Kan ini yang kita bilang tuh Bu. Iya. Kan
kan misalnya bagaimana? Berarti bagaimana terjadinya HIV gitu atau Iya, bagaimana terjadinya HIV? sesuai yang diberi atau Nggak mesti nggak. Jadi gini, ada pertanyaan teman kita bagus sekali ya. Pertanyaan teman kita dari April, dia menanyakan misal, apa tadi pertanyaannya, Nak? ini kan ada kan bagaimana? How bagaimana? Terus Dan bagaimana terjadinya HIV? bagaimana terjadinya? Sesuai sama Bagaimana terjadinya HIV? Apakah harus sesuai dengan berita? Tidak mesti. Kamu boleh mencari dari sumber-sumber yang ada. Gitu ya. Boleh kamu merujuk ketika memang ada dijelaskan di situ, silahkan. Tapi ketika kamu tidak mendapatkan, boleh kamu mengambil sumber yang ada. Jadi kamu lebih baik kamu membaca dulu teksnya. Jadi sebentar kita akan mempresentasikan hasil kamu ya. Jadi apa jadwal yang sudah kamu susun tadi, disitulah ketentuan kamu menyelesaikan. Yang lain kalau bisa kamu buat di situ. Iya, kenapa, Nak? ini Bu, ya dibuatkan bahasa sendiri. Kamu boleh cari di internet, boleh. Apa pertanyaannya? Buka, saya tidak dengar jelas. Maaf ya. Apa pelakunya? Mungkin kayak bagaimana? Kenapa ini jadi pelaku? Apa judul tak? Nah, faktor kenapa anak Siapa biasa yang menjadi pelaku dari pembuling? Ayo, siapa? Bukan nama, tapi siapa? Kamu saya, pintar. Apakah hanya pelajar yang bisa menjadi pembuling? tidak Cari tahu di internet. Siapa sih pelaku? Disitulah nanti kamu bisa masukkan ke teks ceramahmu bahwa apa nanti di situ kamu mencoba mengikuti dari rantai itu kamu buatkan ceramah. juga bisa Ikuti saja yang tadi. Mana biasa terjadi apa proses pembulian? Cari supaya kamu bisa mengetahui, jangan hanya di berita itu, tapi sebaiknya baca dulu beritanya. Nanti kamu cari di ya. Look. Ini gimana? Tunggu dulu. Ingat ya, schedule kalian yang sudah kalian buat. kan ini how itu bagaimana terjadinya atau bagaimana apa penyebabnya Apa tema tak? HIV HIV. Bagaimana apa tadi pertanyaan tak? ini how itu bagaimana terjadinya atau bagaimana penyebabnya sama jadi Bagaimana ya bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Iya, karena Why itu apa penyebabnya apa? kalau Iya. nanti apa penyebabnya Iya. why kenapa bisa terjadi Iya. when itu siapa yang terkena Siapa-siapa yang bisa terkena? when Iya. Apakah hanya kalangan pelajar kah? when kapan Ah. kapan Saat apa? saat apa Kapan? Pada tahun berapa? Enggak. apa orang itu terkena HIV Ya, ketika apa? Kayak gitu. where Di mana? di mana di kalangan mana
Di mana kira-kira di mana? Ada yang bisa jelaskan? Mana saja. Di rumah. Ringkas. Kasus. Iya, pintar. Harus baca dulu kasusnya. Baca dulu kasus. Ya, jadi tetap walaupun mungkin kamu mencari di internet tetap mengarah ke kasus. Kalau ada jawaban di situ berarti di situ kamu ikuti. Disitulah nanti kamu apa? Mencoba dari sinilah kamu buat nanti teks ceramah. Iya, Nak. Cara dulu temukan bagaimana cara kamu menanggulangi sampai yang ada di sana. Betul. Apa penyebabnya? Pokoknya kamu gali pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan itu. Tidak masih satu saja. Berarti cari dari teks lain. Tidak, bukan teks lain. Kamu cari dari sumber lain. Tapi tentang pendidikan apa yang dia bahas di situ? Hari Kenapa sekarang kamu coba pikir? Kenapa sekarang kebanyakan siswa apa penyebabnya? Solusinya bagaimana? Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Oke, jangan lupa waktu ya. Keren. Wah, banyak sekali nih bakat-bakatnya nanti nih terlihat. Biar itu bisa jadi Ayo borongi, mungkin ada yang bisa mewarnai. Kamu apa? Tapi kira-kira apakah itu masuk bisa membantu kamu untuk membuat teks ceramah? Ayo. Iya. Inilah nanti dari sini hasil terang kamu coba untuk buatkan teks ceramah. Kan situ contohnya, contoh teks ceramah. Ini kan contoh teks ceramah. Buat teks kerangkanya boleh membuat teks ceramah. Ya, harus semua unsur berjalan mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Ayo, ada yang menempel. Saya punya lem. Ini nih. Siapa yang butuh lem? Ada yang butuh ini? Saya bagi ya. Wah, kelompok ini aktif ya? Iya. Gimana? Bagaimana?
kapan terjadi? Tadi tetangga sih sudah. Tadi kutanya. Iya pinjam. Nyontek. Ada sih. Kenapa? Kapan biasa? Saat apa? Saat orang membuang sampah sembarangan, Pak. Karena nanti dari hasil sini kamu buat teks ceramah. Kira-kira jawaban yang kamu dapatkan apakah bisa membantu kamu untuk buat teks ceramah? Itu pertanyaannya. Kelompok sebelah kayaknya sudah mulai masukkan ke ini. Schedule-nya sudah padat di sini, sudah mulai berasa. Di sini bagaimana? Ingat susun ya. Pukul berapa? Ibu berikan waktu kamu. Oh iya, Dede. Kayak gini, ini nanti dijawab. Bisa membuat Kenapa? Apa ini? siapa yang melaporkan? Siapa yang membuang, yang mendapat mengotori lingkungan? Masyarakat. Ini mulai di jam lagi. Bukan melaporkan ya. Jam 9.26. Sembarang. 9.26. Oke, good. Sini, coba saya lihat dulu. Coba kamu baca. Gimana? Bisa difoto? Jangan ditunggu. Baru nama kelompoknya juga nih. Gimana bagus nama kelompoknya? Gimana bagus? Apakah hanya di kanal? My God. Boleh kau ya itu di situ kamu menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kelompok sini bagaimana? Mochi dipakai kantin dulu. Oke. Apa ini? Yang lain-lainnya gitu. Ini kalau lain-lain ini menurut ah. Kamu sudah baca semua? Apa yang kamu dapat sudah semua? Sudah. Harus baca semua. Kamu tidak dapat apa-apa kalau hanya sebagian. Makanya kamu kebingung. Setelah kamu baca semua, baru bisa selesai. Ya, bagaimana cara mengatasi? Ya, perundungan. Boleh sekali.
Ya, Kayak gini. Situ Bu, kayak buatkan itu apa yang harus dilakukan ketika terjadi begini. ya, betul. Kenapa bullying itu terjadi? Ya, Siapa saja yang dapat melakukan aksi bullying? betul. Kapan terjadinya aksi pembulian itu? Ya, Di mana saja tindakan itu dapat terjadi? betul. Bagaimana cara mengatasi perundungan itu? Pintar. Nanti kamu menjawab, ya, dengan mencari sumber informasi yang ada di teks. Boleh, temanya, judul boleh juga, tapi tidak usah terlalu besar. Ini ya, kelompok analis ya. Sudah dibaca? Ya. Saya tanya dulu. Untuk menarik minat pembaca, biasanya kamu membaca apanya? Judulnya. Agar orang lain ingin membaca punya kamu, tentunya kamu harus menentukan judul yang menarik. So, stop. Stop. Nanti akan catat. Kalau bullying, berarti kalau bullying harus di. Oh iya, silakan kamu kreasikan. Coba nyata dulu nak. Saya lihat sini. Perhatikan sini. Wah. Jadi tulis di sini. Nah. Yang tadi yang mana? Mana Satu orang boleh menghasilkan menulis ceramah. Dari sini yang kerangka kamu buat, satu orang menuliskan ceramahnya. Semua yang itu. Ceramah yang ini dari bikin sendiri berdasarkan kerangkamu yang, tapi jangan lupa kerangka yang kamu buat itu. Mengapa, apa dan bagaimana nanti bisa kamu ambil untuk. Jadi dari sini kamu buat ceramah ya. Satu orang nanti buat ceramah. Enggak, sebenarnya semuanya harus buat ceramah. Untuk saat ini contoh saja dulu satu. Ingat jangan lupa buat ceramah ya. Buat ceramah dari hasil ini. Dari hasil ini. Wah. Bukan penanya jelek ya. Di kertas ini mau Bu? Iya. Kalau ini apa gunanya? Boleh itu kok pakai. Terserah kamu. Saya kasih ini supaya kamu gunakan. Sebelumnya pilih tuh bahasa Bikin di teks kita baru. Iya, buat satu ceramah. sama kalau dari sekolah Lemi. Enggak, ini berita. Sudah ini karena gabungan ya. Jadi harus selesaikan dulu ini segera cari jawabannya.
Dibantu, jadi kamu bantu jawab ini. Jangan cuma 2 orang. Kan ada schedule toh tadi. Siapa yang tadi? Apa lagi ditelepon? Siapa? Yang semuanya. You mau ambil apa? Tentang bullying. Serah. Reski. Oh, saya what? Siapa? Anu nih saya Saya Wai. Let me how. Saya how ya. apa tuh ya? Yang kamu di rumah siapa? Oh. Yani. Rizky. Apa Rizky? Aku nggak banget ini Rizky. Apa? Terserah mau deh sebelumnya. Apa di situ? Apa judul anunya? Anda judul teksnya apa tadi? Nasional. Tapi kan enggak Judul teksnya, judul beritanya. Enggak. Apa? Ah? Kenapa? Lengkap tuh baca. Ini judulnya apa? Indonesia dalam kurung Dalam berarti memperhatikan, memprihatinkan, ya betul. Kenapa bisa pendidikan di Indonesia memprihatinkan? Ayo, bagaimana? Ada di situ tuh. Jawab Ki, nanti itu dari pertanyaan itu kamu temukan jawabannya. Iya. Jadi sekalian. Kapan apa kira-kira? Kan sudah. Kapan pendidikan maju? Kayak tadi kan, kapan biasanya terjadi bullying? Biasanya di mana? Apakah hanya di sekolah kah? Nah, di situ nanti. Disitulah nanti kamu mencoba bisa membuat ceramah. kapan memperingati Hari Guru Nasional karena kan Nggak mesti di situ. Tadi ada pertanyaan mantap April, apakah mengacu kepada beritanya? Tidak mesti. Boleh kamu mencari. Ini berita ini hanya sekedar pengantar, Pak, sebenarnya. Mengantarkan kamu. Boleh. Naam. Kita cari yang bagian sini. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira kalau kamu bagaimana? Salah satu penyebab utama seorang menjadi korban bullying adalah ada sesuatu pada dirinya membuat berbeda dari mayoritas masyarakat. Ini pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi bullying? Apa yang harus dilakukan? Ya, pastinya. Kartonnya ada kan? Kartonnya? Segera ya. Waktu, ingat schedule yang sudah kamu tetapkan. Wah, sudah mulai ini. Ayo Rehan. Ngomong apa lagi nak? Gimana? Lagi Indonesia, Bu.
Apa? Mengapa? Kalau itu, mengapa tadi? Mengapa apa? Coba buat belajar buat pertanyaan. Kayak contoh, apa tadi? Mengapa apa? Kak melulu mengenai nilai akademik yang bagus. Bagaimana apa ini? Bagaimana mengolah pendidikan di Indonesia? Jawab nih. Bagaimana mengatasi? Kalau bagaimana itu biasanya solusi. Karena nanti kalau di ceramah biasanya apa? Mengajak. Oke, ingat waktu ya. Tadi kita sudah schedule bahwa untuk buat schedule Ibu sudah beri waktu kalian 5 menit, sudah habis berapa menit yang lalu. Sekarang kamu boleh memasukkan ke kertas karton yang sudah disiapkan kelompok. Kalau sudah selesai kerangkanya, berarti disitulah kamu boleh menyusun ceramah. Waktu ya, nanti kita mempresentasikan, saya minta masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Beritanya itu Berita? bukan ceramah, berarti beda ya? Bukan. Berita itu nak, lewat itu berita pengantarmu supaya bisa kamu buat ceramah. Iya. Ada yang buat ceramah dari hasil ini. Ada keren. Kau gimana sih? Oke. Buat nih. Silakan. Yang lain kan tema. Temanya sama. Tadi kan saya bilang kalau orang mau membaca punyamu, apa yang menarik? Kalau pendidikan biasanya apa sih? Sudah dapat? Apa nak? Apa kira-kira? Hah? Kalau misalkan ada yang apa-apa ya, bullying itu kayak gimana sih? Kayak merendahkan. Kemudian apa lagi? Tindakan yang apa kira-kira? Merendahkan yang merendahkan orang lain. Apalagi? Apalagi? Apakah itu perilaku yang menyenangkan? Kalau kamu merasa tidak menyenangkan, apa yang kamu lakukan jika itu terjadi pada dirimu? Ada enggak jawabannya di internet? Apa yang kamu lakukan ketika terjadi perundungan atau dibully? Kalau di sekolah, tentunya kamu. Kalau kira-kira supaya menjawab ini, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu Harus dilakukan ketika Ayo, coba berpikir itu ada di dirimu.
kamu bisa menyelesaikan sendiri? Kamu harus ya tuh siapa? Nah, itulah nanti kamu buat teks ya, ceramah. Sebentar, Ibu bagikan kamu LKPD. Disitulah kamu menuliskan masing-masing ceramah. Jadi setiap anggota kelompok memiliki satu teks ceramah dari hasil yang kamu kerjakan. Bagus. Ingat schedule. Ini jadwal. Ya. Alihkan perhatian boleh dan sudah cara baik-baik. Kalau sudah mendapat jawaban boleh ditempelkan. Ingat waktu ya. Kalau sudah selesai menjawab semua, disitulah kamu kreativitasnya. Mau pakai wajah pas tangan siapa mau di saya Kelompok apa tadi nih? Kelompok bahagia ya. Ada Ulfa.
A ya. Ya, Batas pergaulan di Indonesia. Pergaulan jadi sih, Pak. Jadi Ani men. pergaulan masuk ke pendidikan. Misalkan pendidikan, oh ya silakan. Biasa mengarah ke pendidikan. Apa kenakalan-kenakalan? Silakan menempel, kalau yang sudah selesai boleh menempel, karena sebentar kita akan mempresentasikan ya. Ayo, ingat ada teks ceramah yang harus kamu hasilkan. Ada teks ceramah. Sebentar Ibu bagikan LKPD-nya, kamu menuliskan teks ceramahnya di situ ya. Iya, teks ceramah. Masing-masing membuat. Iya. Masing-masing membuat. isinya beda. Gak apa-apa sih, Tur. Di sini. Masing-masing.
Wah, wah, wah. Good, good, good. Bagus ini. Sudah boleh diwarnai. Iya Bu, mau gambar sampah juga Bu. Oke. Bagaimana itu gambar sampah? Itu Bu, penggambar juga. Wih, ternyata banyak bakat yang terlihat di sini. Sini juga, ayo. Wih, itu bagus itu. Sudah bisa ditempel ya? Setelah Jadi kertas kamu udah digunakan? sebentar. Oh iya. Harus cepat tuh. Oke, sudah masih dalam proses ya. Jadi ingat waktu yang Ibu berikan sudah cukup banyak. Sekarang tinggal oke, ini sudah bagus nih. Ya, gratis. Ingat tangannya jangan lupa dicuci. Kalau sini oke, bagus, sudah menempel. Nah, sini sudah hampir ya. Kayaknya jadi itu. Ini tinggal ceramahnya sudah. Oh ya, oke, selesaikan cepat. Sini. Oke, proses pewarnaan. Bisa tekan sekali. Kalau memang sudah teksnya sudah jadi, masing-masing ya ingat Ibu minta masing-masing menuliskan satu teks sah dari hasil kerangka yang sudah kamu susun. Kenapa? Oh iya. Iya. Setiap orang. Iya, per individu. Pasti beda-beda. HIV, tapi ceramamu beda. Setelah selesai, nanti Ibu bisa memanggil kelompok dari kalian yang sudah selesai untuk menampilkan hasil kerangkanya. Ya. Ingat, waktu kalian tinggal 15 menit lagi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu presentasi dan menanggapi apa hasil dari yang sudah teman kamu lakukan.
Schedule kita sudah berjalan ya. Sudah berjalan beberapa menit, bahkan lewat berapa jam. Ada masalah dari kelompok sini? Tidak ada ya? Teksnya? Oke. Di sini ada masalah? Teksnya bagaimana? Kelompok sini? Oke, teksnya. Oke, tempel. Bagaimana di sini? Sudah selesai? Selamanya juga selesai. Ceramahnya sudah. Oke, bagus. Tunggu. Berarti kita siap. Oke, schedule-nya ya. Ini berdarah-darah. Berdarah-darah. Lagi Halloween kamu. Darah-darah karena kasus pembulian. Wih. Oke. Kalau ada yang kelompok sudah ya? Yang lain? Oke, ayo. Waktu kita masih ada 7 menit lagi karena sudah lewat, tidak salah 5 menit. 7 menit untuk tahap penyelesaian sebelum diskusi. Untuk kelompok Dermawan, siapa yang akan presentasi sebentar? Atas nama siapa? Ya, siapa? Ayu dengan? Oke, Ayu dan Naya. Jadi kalau memang sudah selesai, kalian siapkan anggotanya untuk presentasi. Untuk teks ceramahnya itu dikumpulkan ke ibu ya. Semua yang sudah kamu buat, masing-masing kelompok buat teks ceramah nanti sebentar dikumpulkan ke ibu karena itu merupakan hasil kerja kalian di LKPD. Oke, waktu masih berjalan, masih ada sekitar 5 menit untuk penyelesaian. Oke, masih ada waktu 3 menit. Kita tunggu teman yang lain untuk memfikskan semua.
Baru kita bisa naik satu-satu. Gimana kelompok ini? Oke, bagus. Dua menit lagi. Bisa hilang itu di tanganmu. Iya, tak kalah Mi. Awas, awas. Pulpen saya mana ya? Nyaris dulu. Ini pulpen sendiri yang tadi. Oke. Bagaimana ini tulisannya sini? Sudah ada? Sudah ya? Oke, 1 menit terakhir. Dan untuk mempresentasikan. Oke, baik. Untuk finalisasi selesai. Saatnya kita mendengar hasil pekerjaan teman kita. Kelompok siapa tadi? Dermawan ya? Oke, boleh. Sekarang naik di atas, bawa hasilnya, tempelkan. Ini lagi. Mana dibawa di saja di samping sini juga bukan belum bumi. Yang jelas bisa jadi. Oke. Yang lain silahkan duduk dulu di tempat masing-masing. Kita mendengarkan pemaparan dari teman kita yang sudah selesai hasil menyusun kerangka teks irama dan teksnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Dermawan ingin mempresentasikan hasil ceramah dari kelompok kami. Kelompok Dermawan dapat tema yang berjudul pencemaran sampah di tanah. Kenapa biasa? Mana biasa terjadi pencemaran? Kanal pembuangan sampah di sungai dan bagaimana cara menanggulanginya? Yang kedua, tingkat penggunaan sampah plastik yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, mengolah kembali bahan yang sudah tidak terpakai ataupun yang mengandung zat-zat berbahaya. Botol pada saat orang membuang sampah sembarangan. Dan kenapa bisa terjadi pencemaran? Karena sampah tersebut merupakan kiriman dari asap baik dan menumpuk di pintu kanal. Yang dapat kita simpulkan adalah kebersihan, mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, jagalah kebersihan dimanapun kalian berada. Ini apa ya? Oke, silakan. Contoh teksnya ya. Teks ceramah yang berjudul pencemaran sampah di kanal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua. Dalam penyelenggaraan hari ini, saya selaku Ketua Forum Generasi Muda ingin menyampaikan kata-kata tentang yang terjadi beberapa hari ini di Kanal Balang Baru. Menjaga kebersihan di sekitar kita dan dimanapun kita berada merupakan hal penting yang perlu kita lakukan. Kita bisa melakukan hal penting yang perlu kita lakukan. Kita bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti membuang sampah diri lagi. Saat ini masih banyak dari kita yang belum menjaga betapa pentingnya kebersihan sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di kanal. Saat ini Kanal Balang Baru tampak jorok dengan banyaknya sampah. Sampah itu merupakan kiriman dari pasar Bayang-Bayang dan menumpuk di pintu air kanal. Balang Baru tampak jorok dan mengeluarkan aroma bau untuk busuk menyengat. Tampaknya sampah dengan Ayo, bagus sekali ya tulisannya. mencemari air kanal menjadi hitam. Dalam hal ini untuk mengurangi dan mengatasi pencemaran kanal yang terjadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya, mengurangi tingkat penggunaan sampah plastik yang susah didaur ulang, dan mengolah kembali bahan-bahan yang sudah tak terpakai ataupun yang mengandung zat-zat berbahaya. Oke. Pertama yang saya sampaikan dapat masyarakat menjaga kebersihan lingkungan karena kebersihan sebagian dari iman. Sekian ceramah singkat dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Dari berita tentang kanal, kita bisa membuatnya sebuah ceramah sampai kita harus mengetahui. Oke, ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain ingin menanggapi, memberi saran? Ada? Ayo, kelompok ceria, silakan. Rida, Zaki, ayo. Kelompok analis, yang bagian analis ini. Kelompok bahagia, supaya bahagia tentunya harus yang bersih. Ayo, ada yang bisa? Oke, berarti kelompok kalian sudah bisa menampilkan apa-apa saja yang terdapat dalam berita itu dan kamu kelola menjadi sebuah teks ceramah. Luar biasa. Oke, kita beri aplaus lagi satu kali lagi untuk kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, awas hati-hati. Kelompok siapa tadi? Ceria ya? Ceria terus ini kah? Siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, boleh. Oke. Silakan kelompok ceria. Setelah itu beling. Silakan ada yang menanggapi ya? Memberi saran, komentar di atas bawah saja. Oke, di bawah saja, atas bawah. Itu saja. Silakan kelompok ceria, harus menampilkan wajah ceria dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok ceria, yaitu aku Yani dan tiga teman kami yang berada di sana, yaitu Elsa Satria Putri, Aulia Febrianti, dan Rida.
Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang kasus HIV. Semuanya, apakah ada yang tahu HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Apa itu sel CD4? Adalah sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan disebut sebagai sel. Jika semakin banyak CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Pertama, why? Kenapa bisa terjadi HIV di kalangan remaja? Karena sering berganti Zaki di sini supaya tidak menutupi April ya. pasangan melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual dan suntik secara bersamaan. Oke. Poin kedua yaitu kuat atau apa penyebab HIV? Pertama, hubungan seksual. Dua, alat tato. Tiga, transplantasi organ tubuh. Empat, transfusi darah. Lima, penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Poin ketiga yaitu when. Kapan HIV itu dan selalu berganti-ganti pasangan yang mengakibatkan iritasi. Poin keempat yaitu how. Bagaimana Cara mengatasi? mengatasi HIV tersebut. Cara mengatasinya sebagai langkah pencegahan lanjut, Hati Puskesmas di Makassar sudah menjalankan program SUPA, yaitu akselerasi pengobatan dini, di mana setiap orang Di screening ya, screening. setiap ada ibu hamil, Oke. semua pasien TB, TBC. hepatitis B dan C, IMS, dan pastinya melakukan operasi kunci. Oke. Poin kelima yaitu where atau di mana kasus itu terjadi. Kasus HIV atau AIDS yang naik 1,6% selama pandemi COVID-19 naik drastis di Kota Makassar. Oke. Dan poin terakhir yaitu atau Bagaimana? Bagaimana apa? How? bagaimana terjadi. Siapa? Oh, who. Kalau how? Kenapa terjadi? Oke. Oke. Anak muda memenuhi rentan terkena penyakit Anak muda. mematikan tersebut. Kelompok orang berisiko tertular HIV seperti orang yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pelindung atau kondom, penggunaan narkoba suntik, dan yang berhubungan intim dengan pengguna narkoba. Ya, jelas. Demikian tadi. Dengan tadi kerangka-kerangka dari kasus berita yang sudah kita rangkum. Selanjutnya kita akan membacakan ceramah singkat tentang HIV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami dan teman-teman kami yang ada di sini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berada di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita hantarkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasul panutan kita. Para hadirin sekalian, teman-teman saya, mendengar kata HIV atau AIDS, pasti kita akan berpikir bahwa HIV atau AIDS adalah penyakit yang berbahaya dan tidak ada penawarnya. Betul. Seakan memerintahkan kita menjauh dan benar. Ya benar, itulah HIV atau AIDS. Berbahaya dan belum ada penawarnya. Ya, Teman-teman sekalian, kita pasti sering mendengar tentang seks bebas. jelas. Apa itu seks bebas? Seks bebas adalah hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Nah, dari seks bebas inilah penyakit HIV atau AIDS menyerang. HIV atau AIDS biasa terjadi di kalangan remaja berusia 15 sampai 24 tahun, seperti kita sekarang ini. Hati-hati ya. Para hadirin sekalian, apakah kalian tahu apa saja penyebab HIV atau AIDS? Baiklah, saya akan memberitahu kalian apa saja penyebabnya. Pertama, hubungan seksual, seperti seksual bebas dan berganti-ganti pasangan, lalu tidak menggunakan
Bagi yang mungkin sudah memiliki pasangan ya. Ya, bagi Oke. yang memiliki pasangan. Baik, untuk hal ini tidak boleh dicontoh sama sekali sebelum kalian Di berani. agama Oke. kita yaitu agama Islam, Benar. melarang Lanjut. keras kita untuk melakukan hal itu sebelum menikah. Ya. Kedua, alat tato. Biasa alat tato juga ada yang menambah di bagian intim dan membuat iritasi. Oke, betul. Apalagi jika sudah dipakai kepada orang HIV bisa menular kepada Benar sekali. orang yang tidak terkena. Ketiga, transplantasi organ tubuh. Keempat, transfusi darah. Transfusi darah biasa ada yang terkena HIV terus orang itu mendonorkan darah Darah. ke orang sehat yang artinya orang sehat itu terjangkit HIV. Hati-hati. Kelima, penggunaan jarum suntik secara bersamaan sama seperti transfusi darah juga. Baiklah teman-teman, kita semua harus mengedukasi anak-anak atau saudara-saudara kita tentang seks bebas dan dampaknya. Dampaknya yaitu HIV sendiri. Kita juga harus membatasi dan memperhatikan pergaulan anak-anak dan teman-teman kita agar kita tidak terjerumus ke dalam bahaya HIV. Baiklah, ini singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam ridhoan Allah dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan dulu. Tunggu, jangan dulu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok Kiki. Silakan, kelompok D, Dermawan. Dermawan menanggapi ceria. Wah, luar biasa kalau manusia memiliki sifat namanya dulu, Nak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok ceria. Saya perwakilan dari kelompok Dermawan. Dermawan atas nama Syifa Ramadhani ingin bertanya, apakah HIV juga tertular melalui kissing, ciuman? Baiklah, saya Juliani dari kelompok ceria akan menjawab pertanyaan dari saudara saya. Kissing tidak akan terjadi, tidak akan menular karena bukan kecuali Ada yang luka. seperti lidah Ya. bisa saja menular karena seperti tadi yang saya jelaskan transfusi darah dan suntik secara bersamaan. Bagus. Jika hanya berpegang tangan atau berpelukan itu tidak akan menular, tapi kissing juga bisa terjadi Kalau ada yang luka. sesama mulut dan salivanya bertukar. Nafas itu nafas HIV-nya. Intinya, Orang yang punya HIV itu disarankan untuk memakai masker saja dan menjaga jarak dengan orang yang sehat. oke. Makasih ya. Oke. Bagaimana tanggapannya? Sudah jelas? Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Oke, bagus sekali. Silakan diturunkan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Siap-siap untuk kelompok bahagia. Silakan kelompok bahagia. Naik, siapa yang diamanahkan? Ayo. Wah, luar biasa ini tema-temanya ya. Pendidikan. Tadi kita sudah. Ayo, siapa yang ayo. Berdua. Cukup berdua saja. Ayo. Cepat, siapa? Siapa disuruh? Ayo sekarang. Yang jelas suaramu jelas. Nih, tempel. Tempel di atas bawah saja. Oh. Hei. Ini nih, tempel ke sini. Satu ya. Jangan di situ ya, Nero. Sana. Oke, good. Silahkan untuk kelompok. Jangan terlalu banyak, nanti kok setengah mati buka. Kelompok bahagia. Bahagia dibully. Nah ya, jangan. Sampai, amit-amit. Ada apa? Itu.
Oke. Penjelasannya ada. Silakan. Kalau penjelasannya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ulangi kurang semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok bahagia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami teks ceramah yang berjudul tentang bully. Jadi, kenapa sih perundungan itu dapat terjadi? Biasanya terjadi perundungan karena sebelumnya terjadi percekcokan atau konflik antara satu sama lain. Siapa saja yang dapat melakukan aksi perundungan tersebut? Aksi perundungan dapat terjadi pada siapa saja, tak memandang kalangan usia, ras, ataupun gender. Kapan terjadinya aksi pembulian? Bisa saja terjadi di mana saja setelah terjadinya sebuah konflik. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi bully? Yang harus dilakukan jika terjadi bully yaitu melaporkannya kepada guru atau mencari orang yang bisa menghentikan aksi bully tersebut. Betul. Di mana saja sih tindakan pembulian dapat terjadi? Bully sering terjadi di sekolah dan lingkungan sehari-hari dan bahkan di sekitar kita. Bagaimana cara mengatasi tindakan perundungan itu? 1. Membantu pelaku menghentikan tindakan perundungan tersebut. Dan yang kedua, memberi tahu kepada orang-orang bahwa tindakan tersebut merugikan orang lain. Silakan dilanjut. Oke, saya akan melanjutkan ceramah dari kelompok saya yang bertema Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada teman-teman yang saya dan juga Ibu Wahyuni, sebelumnya saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di pagi hari ini. Siang ya. Oke. Jangan lupa tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada proklamator dunia yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. From darkness to the light. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya membacakan ceramah tentang bully merupakan suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau kelompok atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus sehingga korbannya merasa tertekan karena kekuatan dan juga trauma. Mengapa hal ini bisa terjadi? Aksi bully biasanya dilakukan karena masalah yang memicu pelaku. Kemudian? Nah, mengapa sih pelaku itu bisa menjadikan membuli? Nah, terhadap korbannya. Sekolah biasanya merupakan tempat di mana bully ini terjadi. Bentuk umum dari bully di sekolah ada pelecehan verbal, biasanya dalam bentuk ejekan atau simbol godaan. Ya, betul. Bagaimana dampak bully bagi korban pelaku aksi bully?
Dampak yang akan diterima bagi korban aksi bullying tersebut bisa mengakibatkan kesulitan tidur, kesulitan pengaruh perhatian kepada orang lain, serta membuat alasan untuk bolos sekolah tanpa lesu dan putus asa secara terus-menerus. Oke. Dan ada berbagai cara untuk mencegah aksi bully, yaitu pertama, membangun sebuah konsep diri yang baik. Kedua, dukung minat bakat Anda. Ketiga, rasa empati harus ditanamkan kepada diri kita masing-masing. Kelima, dan yang terakhir, melaporkan pada pihak yang berwenang pada saat terjadi pembulian. Oke. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok bahagia. Wajah-wajahnya bahagia, harus bahagia dong. Jangan karena kelompoknya bahagia jadi tidak bahagia. Tentunya kita harus bahagia. Belum ada saran, pertanyaan? Oke, silakan kelompok ceria. Nama dulu. Ya, Apriliani dari kelompok ceria. Lanjut kepada saudara-saudari dari kelompok bahagia. Apa saja aksi bullying yang mengancam kesehatan mental? Boleh. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Ya, good. Dari Kelompok ceria. Apa saja? bullying bisa jadi pembuliannya itu berbentuk dengan kekerasan, Oke. dengan sebuah ejekan yang kesehatan fisik. Oke. Oh, mental, ejekan, mengelompokkan teman. Ada mungkin teman dari kelompoknya ingin menambahkan? Tunggu pertanyaan dulu, kita selesaikan dulu ya. Menambahkan mungkin boleh. Bagaimana? Ada yang bisa menambahkan teman kelompoknya? Bantu? Oke. Bentar. Oke. 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 Jadi bagaimana? Oke. Sudah? Baik. Tutup. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi muda untuk memperbaiki akhlak kita, karena kemuliaan bangsa tergantung dari akhlak generasi mudanya. Masya Allah. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertepuk tangan. Oke, bagus sekali ya bahwa bullying yang biasa kita begini. Jadi pertanyaannya saya tambahkan sedikit ya. Pertanyaan dari saudari April yang menanyakan apa sih tindakan yang bisa mengakibatkan kesehatan mental bagi si korban bullying. Nah, sebenarnya begini. Kalau masalah pembulian itu ketika kita melakukan tindakan verbal tadi yang sudah dijelaskan sama tekan kita itu sudah bagus sekali, sudah masuk karena sudah jelas bahwa verbal itu kita tidak pernah menyadari bahwa ketika kita mengucapkan kata-kata yang membuat mental seseorang turun, tentunya itu akan menjadikan apa? Kondisi kesehatan kita juga terganggu. Bisa saja, jadi beda-beda fisik, beda-beda orang, beda-beda pemikiran. Jadi jangan pernah menyamaratakan semua teman-teman kita. Bisa saja ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa menerima perkataan kita. Jadi hati-hati dalam
bertindak dan berbicara. Oke, bagus sekali. Jadi cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, saya mau minta satu orang menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Ayo. Nadia, silakan. Boleh menyimpulkan? Bisa kamu angkat tangan, Nak? Menyimpulkan pembelajaran kita, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana? Ya. Oke, dengarkan teman kita ya. Pendidikan. Ya, kemudian oke. Baik. Oke. Baik, itu tadi simpulan dari Nadia bahwa dia mengatakan dia sudah mempelajari apa itu HIV secara tidak langsung, apa itu bullying, apa itu pencemaran, apa itu pendidikan. Saya mau tanya satu orang lagi sebelum tutup. Yang dari tadi diam-diam, saya mau bertanya ke Adit. Adit, bagaimana perasaanmu nak belajar tentang teks ceramah? Apa yang kamu lakukan? Ada pelajaran yang saya dapatkan dari Oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum Ibu tutup, naik satu-satu atas hasil ceramah yang sudah kamu buat ya. Jadi itu akan tetap kamu naik. Jadi tujuan pembelajaran kita selanjutnya kembali ke teks ceramah, namun beda lagi indikator pencapaian. Sebelum Ibu tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melindungi kita, memberikan kita berkah atas apa yang kita lakukan hari ini. Saya minta untuk Rehan boleh memimpin doanya sebelum Ibu tutup. Silahkan Rehan. Dia. Oke, bel sudah berbunyi berarti pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semua.